Oke, bintang 2, bintang 2, bintang 1, bintang 1, dan bintang 2. Untuk semua link base yang ada pada video ini, kalian bisa cek di deskripsi video atau pin komentar. Base nomor 1. Oke, kali ini saya ada rekomendasi sebuah base TH9 yang saya rasa sangat cocok kalian gunakan, entah itu untuk menahan serangan dari pasukan darat ataupun pasukan udara. Nah, terlebih lagi untuk pasukan yang cara permainannya itu dengan cara di-spam atau ditebar, atau entah apapun lah itu namanya. Intinya permainan yang menurunkan semua pasukan pada satu titik. Contohnya mungkin seperti pada permainan pasukan naga atau juga pasukan golem witch. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa? Kenapa base ini bisa saya bilang lumayan cukup bagus untuk menahan serangan dari pasukan tersebut? Yap, tentu saja karena penempatan posisi dari X-Bow pada base ini yang sangat susah untuk diraih. Entah bagi pasukan yang karakternya penyerang target bebas terdekat atau bahkan untuk pasukan yang memiliki karakter penyerang bangunan pertahanan terdekat. Saya rasa dengan posisi seperti ini, pasukan lawan agak kesusahan untuk memasuki area ini. Terlebih lagi juga di sini adanya jebakan yang melindungi bangunan krusial kita ini. Nah, oke, lalu untuk bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan pada base ini yaitu Full Hunter atau juga Naga Rider. Base nomor 2. Nah, oke, jika pada base nomor sebelumnya itu dikhususkan untuk menahan serangan dari pasukan spam, keroyokan, tawuran, kali ini saya ada rekomendasi lagi sebuah base yang dikhususkan untuk kalian yang pengen lebih menahan serangan dari strategi Queen Walk, Queen Charge, atau apapun lah penyebutannya. Intinya permainan hero ratu yang bertujuan untuk mengambil banyak dari bangunan pada base kita yang didampingi oleh healer. Nah, lagi-lagi pertanyaannya kenapa? Kenapa base ini bisa saya bilang lumayan cukup ampuh untuk menghadapi strategi permainan Queen Walk? Lagi-lagi alasannya lumayan cukup simpel ya. Kalian bisa lihat posisi dari 4 air defense dan 2 X-Bow pada base ini, yang dimana kondisinya tidak terjangkau oleh hero ratu dari luar base. Jadi cara satu-satunya untuk menghancurkan bangunan pertahanan yang sudah saya sebutkan tadi ya dengan cara masuk ke dalam. Nah, lalu pertanyaannya, hero ratunya mau apa enggak masuk ke dalam? Karena bangunan pertahanan yang sudah saya sebutkan barusan itu bukan hanya dilindungi oleh tembok saja sebagai penghalang, namun juga dilindungi oleh area spasi kosong yang bisa menghilangkan target bagi pasukan lawan kepada bangunan yang ada di dalam area spasi kosong itu sendiri. Pada kasus base ini yaitu bangunan 4 air defense dan 2 X-Bow. Nah, oke, lalu untuk bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan pada base ini yaitu Full Hunter atau juga Golem Ice. Base nomor 3. Nah, berikutnya di sini ada sebuah base dengan konsep kesukaan saya, yaitu konsep ring base. Dan alasan saya menyukai konsep dari ring base ini, yaitu karena untuk ring base itu sendiri, dia bisa lumayan cukup ampuh ya, untuk menahan serangan dari pasukan darat ataupun pasukan udara. Dan bahkan juga mempunyai potensi yang lumayan cukup tinggi bagi lawan yang menyerang base ini hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja. Nah, lagi-lagi pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada posisi penempatan town hall-nya, yang mana di sini dilindungi oleh 3 konsep pertahanan bisa saya bilang, yaitu dari yang paling luar itu dilindungi oleh tembok yang berlapis yang lumayan bisa memperlambat pasukan lawan untuk memasuki base bagian dalam kita. Lalu berikutnya di sini dilindungi juga oleh area spasi kosong yang bisa mengacaukan penargetan bagi pasukan lawan kepada bangunan yang ada di balik area spasi kosong itu.
Dan pertahanan yang terakhir yaitu pertahanan pusat kita yang terdiri dari 2 X-bow dan beberapa pertahanan pendukung lainnya. Nah, namun di sini juga jangan kalian lupakan pertahanan area luar kita ya, dimana tentunya saya juga sudah menyiapkan beberapa jebakan di area tertentu, dan juga jangan lupakan pertahanan 2 hero kita ini. Terlebih lagi untuk base area luar ini itu semuanya terhubung antara masing-masing ruangan, jadi juga tidak menutup kemungkinan untuk pasukan lawan malah fokus mengelilingi base ini, dan tentunya dengan kondisi diserangi oleh semua pertahanan dari base kita ini. Nah oke, lalu untuk bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan pada base ini yaitu Golem Ace atau mungkin juga Full Hunter. Base nomor 4. Oke, berikutnya di sini ada sebuah base TH9 yang mungkin bisa saya kasih nama base jebakan TH. Nah, tapi tentunya bukan tanpa sebuah alasan ya saya kasih nama begitu kepada base ini. Karena di sini jika kalian lihat untuk posisi penempatan tonhalnya yang berada di area pinggir dari base ini, itu kayak seakan-akan kita merelakan tonhal kita untuk dihancurkan oleh lawan. Padahal ya itu memang benar. Pada kasus base ini kita sengaja memposisikan penempatan tonhal itu di luar dari radius pertahanan base kita, supaya lawan yang menyerang base ini itu berpikiran, wah bintang gratis nih, serang dari area TH deh. Nah jika skenario itu memang betul-betul terjadi seperti itu, maka tenang saja, 90% saya yakin base kalian tidak akan bisa diratakan oleh lawan yang menyerang base kalian. Karena jika lawan memutuskan melakukan penyerangan kepada base ini dari area TH sini, maka pertahanan terjauh kita ini itu sudah siap untuk menghadang pasukan lawan, yang saya rasa sudah tinggal sedikit ya, karena di area TH dan juga di area perjalanan menuju pertahanan terjauh kita ini itu juga sudah saya siapkan beberapa jebakan yang mungkin saja bisa mengurangi banyak dari pasukan lawan. Ya tapi ini kasusnya selama sesama TH9 ya yang menyerang. Mungkin kalau yang nyerang TH10 atau bahkan TH11 ya kita bisa apa gitu, pasrah aja sudah. Nah oke, lalu untuk bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan pada base ini yaitu Naga Rider atau juga Golem Ice. Base nomor 5. Nah, untuk base ini sebetulnya kurang lebih hampir mirip dengan konsep base nomor 4 sebelumnya, yaitu base dengan konsep jebakan TH. Nah, jadi mungkin saya nggak harus mengulanginya lagi lah ya mengenai pembahasan pada base nomor 4 sebelumnya. Nah, tapi entah bagaimana saya rasa untuk base ini kayak lebih komplit aja sih, karena untuk base ini itu juga dikombinasikan lagi dengan adanya area spasi kosong. Dan untuk area spasi kosong kan sudah saya kasih tahu juga nih tadi pada pembahasan base nomor sebelumnya, yaitu untuk menghilangkan penargetan bagi pasukan lawan kepada bangunan yang ada di balik area spasi kosong itu sendiri. Dan pada kasus base ini ada 3 area yang dilindungi oleh area spasi kosong seperti yang kalian lihat ini, dan saya rasa itu sangat membantu sekali ya untuk lebih memperkuat lagi pertahanan pada base ini, karena ada kemungkinan untuk bangunan yang dilindungi oleh area spasi kosong ini itu terlewatkan oleh pasukan lawan, dan ya alhasil pasukan lawan akan terus-terusan diserangi oleh pertahanan kita itu tanpa secepatnya bisa serang balik gitu. Nah dan oke, lalu untuk bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan pada base ini yaitu Naga Rider atau juga Full Hunter. Base nomor 6.
Nah, oke, seperti biasa untuk base terakhir itu adalah base bonus saja dari saya. Siapa tahu mungkin kalian pengen tampilan base kalian lebih rapi, atau mungkin untuk kalian yang baru naik ke Town Hall 9, saya rasa base dengan modelan seperti ini akan jauh lebih memudahkan kalian untuk menyeleksi bangunan mana yang pengen kalian prioritaskan upgrade terlebih dahulu. Dan oke lah, gua Fadli will be back. Semoga